biasanya ya awam tuh tahunya KBGO tuh yang berhubungan dengan penyebaran konten intim, seksual lah, seksual, iya, kebanyakan terus, itu gitu. terus habis itu mungkin kata-kata yang inappropriate gitu ya di sosial media. Tapi cyberbullying itu juga salah satu KBGO. Ya sama kalau misalnya kita di digital, kalau misalnya kita ngeliat sekilas gitu kayak ya udah gitu. Selama tidak ada intensi yang berdampak buruk untuk si korban ini gitu. Udah Bang Awe, nggak usah stalking mantan lu lagi Bang Awe. Bang Sorry Awe ya. sekali tuh stalking mantan itu. Gue sih pejabat yang gue stalking. Takut. Pak Prabowo hari ini ngapain ya? Kami itu juga ada pengalaman di mana ketika memberikan konten soal KBGO, akun kami itu dihack. Oh, oke. Ya, jadi ini mewakili beberapa platform dari COP ya. Jadi beberapa platform dari COP ini pernah mengalami hack. Terus habis itu juga salah satu konten kreator yang individual mengalami doxing. Halo kalian semua. Mau makan bakso apa hanya melihat ketampanan saya nih? Astagfirullahalazim. Yang keduanya itu tidak usah, yang pertamanya saja. Ya pastilah kita mau makan bakso di sini. Masa mau beli jersey MU? Jersey MU? Ada nih, mau tahun berapa? Ya. Nih, ini tahun 90, ini tahun 2000. Ada lagi. Ada semua ternyata. Lengkap. Padahal saya cuma asal-asal saja tadi loh. Ya, jangankan jersey MU. Klub bola Cimahi juga ada. Klub bola Zimbabwe ada nggak? Nggak ada kan? Saya sudah tahu. Makanya sudah bikinkan saja bakso 2. Oke. Pedasnya sedang, makan di sini ya. Nah, makan di sini. Siap. Oke? Siap, Bang. Ini. Kok kenapa sih dari tadi kok saya lihat perjalanan ke sini tuh kayak mukamu cemas terus. Ada apa sih? Ruth, lo tau gak kepanjangan KBGO? KBGO? Oh, saya tahu. Cuma KBGO. KBGO itu kumpulan bakso gede online. Wah, komunitas bakso. Ikut dong, join. Diem, nyamber aja. Ini orang lagi sedih ini. Baksonya mana? Udah jadi belum? Belum kan? Udah bikinin cepet. Ih, bukan itu, Rudi. Sudah apa? Apa ya? KBGO. Kumpulan bakso Gorontalo online. Nah. Bukan lagi kok, bakso lagi. Ini serius, Ruth. Jadi KBGO itu kekerasan berbasis gender online. Serius banget, udah banyak di mana-mana. Oh, itu pelecehan yang berbasis online itu ya? Iya, Bang. Tuh, Bang Dodo aja tahu. Ih, parah itu masalah itu. Dia tahu juga ya? Nah, gini nih, Bang. Kayaknya gua kena KBGO deh, Bang. Serius ini? Betulan ini? Benar. Ada yang pesan bakso lagi sama kamu? Tuh kan, bercanda lagi, Bang. Iya, Gue pergi aja lu. Jangan pergi lah, duduk. Coba cerita ulang dari awal. Nih ya, Bang. Gua nih habis dapet DM dari akun anon. Katanya dia bakal nyebarin video gue yang gak pantes. Astaga! Boleh biasa aja nggak astaganya? Bisa bikin saya jantungan. Ini jantung kecil ini, mau lihat? Boleh lihat nggak? Mau lihat apa lagi? DM-nya atau apanya nih? Videonya. Oh, videonya. Gue aja gak tahu Bang video yang mana. Tapi jujur ya Bang ya, masalahnya gue tuh gak pernah ngerekam video-video aneh-aneh gitu di HP. Orang HP gue aja isinya video kucing semua. Berarti tidak ada video-video yang gak pantas ya? Iya. Nah, kok Mbak Rini gak ngerasa kayak gitu, tantangin balik aja, gak usah takut. Gini Bang, masalahnya nih ya Bang, gue tuh takutnya dia tuh kayak nyimpen CCTV di mana-mana gitu. Terus ya, kalau gue nggak ngetransfer duit, videonya bakal disebar. Nah, jatuhnya ada pemerasan itu, extortion, laporin polisi aja udah. Bener banget. Udah laporin polisi dah. Rin. Oh, Bang Dodo, ntar dulu, jangan langsung tiba-tiba lapor polisi dong. Lah kan siapa tahu masih bisa diselesain lagi. Masalahnya udah ngancem, Ruth. Nomor polisi berapa nomor? Nah, polisi? Enggak usah dulu dilaporin polisi. Udah. Siapa tahu masih bisa dibicarakan baik-baik itu. Lapor polisi Densus, Densus. Enggak usah dilapor, jangan. Brimob. Masa sampai semuanya. Udah, gegana udah. Minta maaf nih.
Itu sebenarnya saya itu isengin kau. Iya itu yang nge-DM itu saya. Iseng-iseng aja itu. Parah banget lu ah. Ya makanya kan saya minta Ini maaf. gara-gara lu ya, gua nggak bisa tidur tiap malam. Iya. Ya kan saya cuma iseng saja, kasihan. Kan kau juga biasanya isengin saya juga. Di Isengin kantor apa? saya siang tidak bisa tidur juga. Setiap kali saya tidur selalu kau lemparkan kucing. Lempar-lempar kucing. Ya maaf ya, tapi lu nggak boleh ngebecandain KBGO gitu lu. Iya saya Itu tuh sudah. serius tau nggak? Iya saya sudah tidak ulang lagi bercandain KBGO. Tapi saya punya video nggak pantas nyari ini. Ada bang, ada. Ada. Apaan? Jadi kantor Hah? pakai baju MU. Ih nggak pantas banget. Ih, Nggak pantas ya banget. ampun, Masa pakai baju iya. iya beneran. Terus baju MU-nya KW. Masa KW-nya logo MU-nya di dalam. Nah, itu Nggak kan pantas beli di banget. Kodok, katanya ori. Emang nih nggak Yaudah, pantas yaudah, juga nih. Yaudah, saling maafin aja Mbak Rini juga tuh. Minta maaf ke Bang Rudi. Minta Kalau misalnya maaf. lagi tidur jangan dilempar kucing. Lempar apa tuh bang? Lempar pantun aja biar cakep. Makanya jangan lemparin kucing terus orang. Kalau nggak mau disengin. Marah kan. Ini bakso gua gimana nih? Bang saya kasih dia aja, dimakan semua sama dia. Halo DigiFriends, berjumpa lagi dengan saya Awe di portal podcast obrolan literasi digital. Persembahan dari Literasi Digital Kominfo ya. Ini adalah podcast yang akan membuat kita makin cakap digital pastinya. Karena memang di zaman sekarang itu banyak fenomena-fenomena digital yang sangat bersentuhan dengan kita gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar terus. Nah, supaya tidak salah, tidak apa ya, dan semuanya menjadi enak gitu dijalankan hidupnya kita tuh gitu. Betul. Ya kan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teknologi kuno yang memang ini dibikin seolah-olah baru. Sebenarnya ini sudah dari tahun 21 ini. Sebelum Sumpah Pemuda. Halo. Ada AI, halo. Halo. Kenapa kalau halo tuh kayak kok banyak orang gitu, kan gua doang. Yang nonton kan nanti berjuta-juta, makanya kita harus semangat. Ya tapi kan tuh di kamera penontonnya tuh bukan. Oh iya betul juga. Gimana Halo, AI, apa kabar? friends. Perkenalkan saya AI, singkatan dari Ane Ical. Nah, jadi orang Arab. A-nya apa tadi? Aneh. Oh aneh. Aneh Wah, Ical. agak Arabik nih hari ini ya. Versi Kan Arab. Bang Awe habis balik dari umroh. Jadi Itu kita mulu ya, itu mulu yang di ini ya. Kayaknya Aneh, orang Aneh Ical. tiap hari apa? Ya udah nggak usah dibahas lagi. Ya. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih Bang Awe nih? Kita kayaknya bahas sepak bola gimana? Betul, Kalau betul, kita bahas betul. bola gimana? Mbappe bagus sih dia di Madrid sekarang. Nah, kita akan bahas ini mungkin yang agak sedikit gimana ya? Apa ya? Kalau bisa disebut apa ya, Cal ya? Serius kali Bang Awe. Ya Terlalu serius, mungkin penting. bukan ya sensitif mungkin Oh, ya. sensitif. Sensitif itu kata yang saya cari dari tadi. Betul, ya. sensitif. Kita akan ngebahas tentang KBGO. Oh, KBGO. Kami ada di sini. Oh, bukan ya, bukan. KBGO itu adalah singkatan dari kekerasan berbasis gender. Salah, kebalik. Kekerasan gender. Betul gak sih? Orang udah jelas Oh, benar. KBGO. Urutin aja. KBGO, kekerasan berbasis gender online, Bang. Ya. Nah, kita ini jadi karena si KBGO ini Iya, ya, betul. Cal ya, itu memang banyak terjadi ternyata di dunia internet, dunia sosmed, Iya. dunia maya tuh banyak sekali gitu. Contohnya tadi itu Bang Awe bilang ini teknologi tahun 21 itu juga kekerasan. Masa itu kekerasan Iya sih? kan kalau orang Kalau saya banting TV ini baru kekerasan. betul. Tadi buktinya kamu KBGO aja salah Iya, ini. iya, benar. Nah sebelum kita masuk lebih jauh ya, ini gue mau kasih data dulu nih. Dari kata data. Jadi tahun 2024 ini aja nih udah ada 480 aduan terkait KBGO yang masuk ke SafeNet. Nah ini udah 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan triwulan pertama tahun 2023. Jadi buat yang belum tahu, SafeNet itu singkatan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network. Nah, ini organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital.
Nah, termasuk hak untuk mengakses internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital. Wih, siap juga Bang Awe ya. Iya. Jadi memang kita perlu sekali nih untuk bahas ini nih Bang Awe. Betul. Nah, ini biar lebih saya juga takut salah nih. Betul. Kita mengundang narasumber kita nih, ada Mas Daniel Wahyu. Halo Mas. Halo Mas Daniel. Halo. Siapa dulu Mas ini Mas? Halo, Kasihan. halo Mas Daniel. Mas Daniel apa kabar? Baik. Ini seru ya bicara dengan AI. Iya, bisa. Mas Daniel ada kacang? Boleh ya ngasih? Boleh. Nah, Mas Daniel Wahyu ini adalah anggota dari Community of Practice Creator Konten Kesehatan Reproduksi. Betul ya Mas ya? Betul. Atau disingkat COP. COP. Ah itu. COP. COP. COP yo. Kayak lagu siapa gitu Bang? Megadeth itu. Bukan. Project Pop. Nah ini kita sebelum kita ngobrol sama Mas Daniel, kita seperti biasa ada Vox Pop dulu yang sudah dikumpulkan oleh tim dari portal ya. Iya, Coba, betul. Silakan. Mungkin pertama kalau pendapat aku adalah itu adalah hal yang kurang etis ya, apalagi kalau misalnya tentang seksual itu adalah hal-hal yang pribadi gitu, dan kadang orang-orang itu sebenarnya dalam mengekspresikan kekurangan atau mungkin hal-hal emosional mereka di ranah medsos yang mereka tuh nggak tahu itu akan mempengaruhi orang lain secara emosional juga kayak gitu. Itu sih mungkin pendapat aku. Pastinya kalau melihat atau ya terutama melihat lah ya, kalau di media sosial pasti kita ngelihat hal-hal yang seperti itu sebenarnya kurang pantas lah gitu ya, karena itu pasti akan banyak menyinggung hal-hal personal dari orang yang mungkin merasakan gitu ya ketika membaca hal tersebut. Mungkin aku baru tahu ya ada yang berbasis online juga gitu ya sih. Wah, baru dengar tuh Mas kalau tentang itu ya. Mungkin nanti saya coba cari-cari ya, dan kira-kira apa korelasinya mungkin dengan fenomena yang ada. Mungkin kalau dari aku adalah untuk bisa lebih memperhatikan lagi ya apakah, dan juga memikirkan ulang sebelum kita memberikan komentar terhadap suatu postingan gitu, karena balik lagi konten-konten digital itu mungkin terlihatnya memang semu gitu, tapi di balik konten itu adalah ada manusia juga yang punya hati, yang punya perasaan, yang setiap ucapan dan juga komentar kita itu akan mereka pikirkan dan akan mereka resapi, apalagi ranahnya kalau udah sampai seksual tuh pasti bisa jadi depresi mungkin, atau mungkin hal-hal lain yang dampaknya akan lebih besar atau mungkin lebih menakutkan kayak gitu. Jadi kita harus bisa lebih berhati-hati lagi sih, lebih mindful dalam menggunakan media sosial kita. Pendapat saya pribadi, etika nggak hanya ada di online, nggak hanya di offline, tapi etika ya berlaku dimanapun ya kita berada. Jadi kalau pada dasarnya kita ngomongin etika, mungkin hal yang paling mendasar adalah kita itu pengen diperlakukan sama orang lain itu seperti apa. Maka kalau misalnya kita pengen di-treat dengan cara yang baik, maka ya kita juga harus men-treat orang dengan cara yang baik juga gitu ya. Mungkin nanti kalau mau dapat wawasan lagi lebih banyak buat teman-teman juga, nanti bisa baca tuh buku Ethics 101 dari John Maxwell. Itu kali ya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali Vox Pop kali ini ya. Luar biasa. Pinter-pinter. Ya, pinter-pinter. Tanpa celah. Iya, ya. Terakhir ada promo buku sedikit ya. Untung dia nggak kayak ya bisa hubungi saya. Tapi luar biasa tadi. Nah, nomor handphone di bawahnya Bang Awe. Iya makanya. Nah tadi Mas Daniel bahwa mereka paham lah, maksudnya secara etika seperti apa. Tapi emang banyak yang belum kenal juga si KBGO ini gitu. Nah sebenarnya kalau konkretnya tuh definisinya apa sih Mas sebenarnya gitu KBGO ini tuh gitu? Oke, mungkin sebelum kita menjelaskan gitu ya definisi KBGO itu apa, mungkin aku akan disclaimer dulu. Topik ini mungkin akan memicu trauma atau memicu perasaan yang tidak enak. Jadi kebijakan teman-teman untuk mendengarkan podcast ini tuh sangat disarankan. Jadi itu ya tadi apa sih KBGO? Jadi tadi udah dijelaskan juga gitu ya sama kakaknya tadi bahwa kekerasan berbasis gender online ini adalah kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi dan berbasis online gitu. Tadi ya contohnya kayak tadi ya menggunakan kata-kata yang tidak baik gitu. Nah,
KBGO ini tuh punya termnya tuh beda-beda meskipun definisinya sama. Misalnya nih dari KPPA sendiri menyebutnya tuh KBGO. KBGO, oke. Terus habis itu dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS mereka itu memasukkan perilaku-perilaku KBGO ini itu di namanya KSBE. KSBE. Kekerasan seksual berbasis elektronik. Oke. Gitu. Terus habis itu juga kalau dari internasional sendiri misalnya kayak dari PBB, terus habis itu dari organisasi internasional mereka menyebutnya TFGBV. TFGBV. Oke. Jadi teknologi facilitated gender based violence. Oh, itu kalau dia ngomong bingung tuh. Wah, betul. Langsung Betul error. sekali. Langsung bingung gitu ya. Jadi KBGO apa nih tiba-tiba TFGBV nih lebih panjang lagi. Terus habis itu juga dari Komnas Perempuan mereka menyebutnya kekerasan siber berbasis gender KSBG. Gitu. Jadi emang sebenarnya teman-teman kalau misalnya mungkin membaca artikel atau mungkin ya itu ya melihat undang-undang atau mungkin menemukan hal-hal yang ini ternyata KBGO tapi kok aku lihat termnya beda-beda ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir meskipun termnya beragam ya, tadi ada TFGBV, KSBE, KSBG dan lain-lain, tapi intinya tetap sama, yaitu Poinnya sama ya? kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi. Online, gitu. elektronik, Iya. ya, cyber, Cyber, ya, gitu. itu kan nama istilahnya aja beda-beda Iya. ya. Oke. Nah, Mas Daniel Wahyu ini kan dari tadi ya Community of Practice Kreator Konten Kesehatan Reproduksi. Nah itu sebenarnya apa sih Mas, ceritain boleh Mas? Oke, jadi Community of Practice kreator konten kesehatan reproduksi ini adalah jejaring komunitas yang difasilitasi oleh UNFPA, yaitu Badan Kesehatan Reproduksi, bekerja sama juga dengan salah satu organisasi masyarakat sipil yaitu Siklus Indonesia, di mana komunitas jejaring ini terdiri dari 77 anggota dari 12 provinsi. Nah, mungkin kita mikirnya anggota ini tuh individual ya. Ternyata anggota ini itu terdiri dari konten kreator, terus habis itu organisasi orang muda, terus private sector, swasta, terus habis itu juga ada NGO juga, terus habis itu juga ya tadi organisasi orang muda, di mana kami itu memiliki kesamaan yaitu membuat konten digital terkait kesehatan reproduksi. Nah, kita ini sudah menjangkau lebih dari 900.000 followers nih. 900.000 followers, terus habis itu kita ada di 12 provinsi dan kita itu punya platformnya itu beda-beda. Misalnya nih ada yang aktif di Instagram, terus habis itu TikTok, Twitter, YouTube, Spotify pun ada, bahkan chatbot. Kita kan kadang suka melupakan chatbot gitu ya. Ternyata chatbot ini bisa menjadi salah satu platform untuk memberikan edukasi gitu. Nah, kalau bertanya-tanya nih hubungannya kesehatan reproduksi sama KBGO apa gitu kan. Nah, jadi menurut panduan dari UNESCO sendiri, kesehatan reproduksi itu lebih dari sekedar organ reproduksi aja nih Kak. Jadi kesehatan reproduksi ini mencakup misalnya kesehatan mental, terus habis itu kesehatan remaja, keamanan digital, terus habis itu tentang kesetaraan gender, lalu juga HIV/AIDS, terus habis itu juga bagaimana sih perlindungan individu dari KBGO. Oh, jadi emang luas ya. Luas banget. Ya. Bahkan di di era sekarang kan ya itu ya teknologi itu semakin tinggi. Orang muda tuh menggunakan teknologi. Di satu sisi ada manfaatnya, tapi ternyata bisa jadi pisau bermata dua nih, ancamannya lebih tinggi gitu loh. Makanya penting banget kita ini sebagai kreator konten gitu ya, memberikan edukasi-edukasi bagaimana sih tetap aman di ruang digital, khususnya yaitu tadi yang berkaitan terkait kesehatan reproduksi. Iya, karena mungkin saling berkaitan juga ujung-ujungnya ya, bahwa maksudnya dari sosial media akhirnya mungkin terjadi sesuatu akhirnya di kesehatan reproduksi gitu, dan ada penyakit apa segala macam, jadinya tuh satu berkesinambungan gitu ya. Nah, berarti kayak kalau ada teman-teman yang mau
punya masalah misalkan tentang kesehatan reproduksi atau pengen bertanya, berarti bisa ke COP gitu. Ya, jadi COP ini macam-macam nih anggotanya Kak. Misalnya kalau dari aku sendiri itu aku dari Tabu ID. Itu kami berbasis di Jakarta. Ada juga nih di Kupang namanya Tenggarayut. Terus habis itu jadi kita tuh emang tersebar di wilayah Indonesia dan punya platformnya masing-masing. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mencari akses informasi terkait kesehatan reproduksi atau KBGO atau mungkin isu-isu kesehatan remaja lainnya, itu teman-teman bisa melihat platform-platform anggota COP. Iya. Gitu. Nah, jadi langsung aja Cal tanya, lo kan ada menyimak ya, menyimak. Mas Daniel itu di Palu ada nggak KBGO juga? lo kan ada masalah makanya ya, ada kesehatan reproduksi. Ini nih COP nih, Bang, sehat ada. semua. Sebenarnya dari dulu Bang, cuma jauh. Di Palu ada nggak? Nah, Ical ada info Bang. juga tentang COP. Ini sebenarnya kita ngomongin KBGO-nya dulu nih Bang. Oh, Jadi KBGO-nya, kalau oke. Kita ngomongin KBGO itu sebenarnya dia tidak cuma soal pelecehan seksual online saja Bang We. Tapi juga berbagai bentuk intimidasi, ancaman, dan penyebaran konten pribadi tanpa izin. Oh. Jadi dampaknya itu bisa parah banget untuk korban. Mulai dari trauma psikologi sampai kehilangan reputasi sosial. Dan biasanya dampaknya ini sangat jangka panjang sekali begitu. Kayak peribahasa itu sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi itu ketiban sama kamu gak di sini Bang Awe? Bukan, udah nggak tangga juga dia, udah nggak tangga juga. Oh, bukan. Jadi ya baru nih kita bicara soal community of practice COP. Ya, COP. COP ya. Iya kan COP ya tidak apa-apa sama lah ini. Ya, boleh. Nah perannya itu sangat penting nih Bang Awe, mengingat tingginya angka kekerasan berbasis gender di Indonesia itu, di mana 1 dari 3 perempuan berusia 15 sampai 64 tahun itu pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Nah, community of practice bagi kreator konten kesehatan reproduksi ini adalah ada salah satunya untuk mengatasi masalah reproduksi. Masalah seperti kekerasan berbasis gender Bang Awe. Termasuk kekerasan yang terjadi di ruang digital gitu. Saya pusing. Sama saya juga. Nah, bicara soal kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital, bisa dijelaskan nggak nih Mas? Kekerasan tadi udah sebenarnya si KBGO ya. Nah ini yang mungkin bisa dijelasin adalah kira-kira dampaknya ke korban tuh apa sih si KBGO itu? Ini dampaknya itu bisa yang dari tidak terlihat, dari yang intangible sampai yang tangible. Misalnya nih dampaknya korban tuh merasa stres, terus habis itu cemas, depresi, lalu trauma ya, PTSD, terus ada rasa ingin mengakhiri hidupnya karena merasa udah terancam, terus habis itu ngerasa butuh bantuan ke siapa ya, karena banyak loh korban-korban KBGO ini bingung ingin menjangkau siapa, karena nantinya mereka akan merasa terstigma, terhakimi. Banyak loh orang muda tuh akhirnya tidak mencari bantuan karena takut dijaji sama temannya. Oke. Itu ya temennya, keluarganya banyak, makanya penting gitu loh support system, keluarga, teman, lingkungan sekitar. Terus habis itu ya tadi udah di mention juga gitu ya, punya dampak ke kehidupan sosial gitu, reputasi, karena misalnya let's say ada korban yang kontennya tersebar, terus mungkin teman kantornya tahu atau teman kuliahnya tahu, terus habis itu alih-alih jadi support system ya malah jadi pelaku juga, ikut menyebarkan, ikut membicarakan dan lain-lain. Itu sebenarnya kan jadi apa ya, dampaknya itu baru yang tidak terlihat ya. Yang terlihatnya bisa jadi menyakiti diri sendiri. Bisa aja dia akhirnya ya itu ya sakit-sakitan, karena stres, ingin menyakiti diri sendiri dan lain. Jadi emang dampaknya kita ngomong nih digital ya, kita nggak dipukul langsung, kita nggak mengalami langsung, tapi dampaknya ya benar-benar luar biasa. Seperti dipukul. Iya. Menyerang psikis banget. Iya. Tapi Mas Daniel ini kelihatan orangnya baik sekali ya. Jadi pas ngomongnya dia pelan gitu kan. Jadi ini orang.
gitu anaknya. Tapi emang gitu caranya kalau menghadapi orang yang sudah jadi korban. Jadi kita harus juga pelan begitu. Jadi kita Iya ya, menyentuh mungkin seperti itu perasaan. ya. Mas Daniel sebenarnya emang sudah apa tahu nih cara-cara ininya ya. Sudah paham. Nah, kalau tadi nih jenis KBGO yang paling sering terjadi di Indonesia. Nah, mungkin Mas Dani punya datanya. Oke, ini tadi udah di-mention dari SafeNet ya. Mungkin aku akan menambahkan dari Komnas Perempuan gitu. Jadi dari data Komnas Perempuan sendiri terakhir di tahun 2023 itu ada 1.272 kasus nih Kak yang mengalami KBGO Oke. gitu. Nah, jadi kalau dari Komnas Perempuan sendiri mereka mengumpulkan menjadi 5 rumpun. Gitu. Kalau tadi kan yang terbanyak tuh penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan lain-lain gitu Yeah. kan. Tapi kalau dari Komnas Perempuan justru terbanyak itu dari ancaman online threats. Ancaman online. Jadi ada 1.019 kasus Oh, ancamannya dalam bentuk maksudnya ancaman apa Mas ya? cyberbullying. Kadang kita nggak tahu ya. Oh. Kadang orang tuh suka nggak cyberbullying tuh kekerasan loh. Iya. Soalnya gimana ya? Kadang kalau kita mikir KBGO biasanya ya awam tuh taunya KBGO tuh yang berhubungan dengan penyebaran konten intim, Seksual lah, biasanya. Iya, kebanyakan terus, itu gitu. Terus habis itu mungkin kata-kata yang inappropriate gitu ya di sosial media. Tapi cyberbullying itu juga salah satu KBGO gitu loh. Dan itu bisa terjadi pada siapa aja dan dilakukan oleh siapa aja. Oh, mungkin kalau misalkan contoh kasus misalnya Ical Ya. melakukan sebuah kesalahan lah gitu. Terus mana akunnya? Ini Ya. dirujak rame-rame Ya, itu gitu. Ya itu ya seperti itu ya. Oke. Atau misalnya by personal gitu, kayak diancam misalnya ayo kamu nurut gak? Kalau nggak nurut akan aku kasih hukuman misalnya kayak gitu ya. Iya, Hukumannya bisa apa aja dari pelaku gitu. Iya. Mungkin kalau itu banyak terjadi di remaja kali ya, kayaknya kali ya. Di mana aja? Di mana aja ya? Contoh nih misalnya akademik bisa di Iya, lingkup iya, akademik, terus habis itu di lingkup kantor. Selama ada relasi kuasa antara korban dan pelaku, cyberbullying tuh bisa terjadi. Oke. Tuh ya, online threats tuh ada cyberbullying, terus habis juga ada hate speech juga ya tadi langsung mengomentari dengan ujaran-ujaran kebencian. Terus habis itu juga ada intimidasi, terus blackmail. Familiarkah Kak sama blackmail? Blackmail itu seperti apa? Blackmail tuh pemerasan yang biasanya kayak misalnya di platform Twitter nih misalnya ada orang yang men-tweet value-nya beda gitu ya dengan orang. Terus habis itu orang ini nggak suka akhirnya diperas. Dia Secara finansial? Iya, secara finansial. Biasanya nanti dibarengi juga sama doxing. Doxing itu apa? Doxing itu penyebaran informasi tanpa persetujuan. Oke. Kan sering ya kita kalau ngeliat di platform sosial media ini misalnya kita lagi nge-tweet nih, terus habis itu hit tweet gitu kan, terus ternyata ada yang nggak suka, tiba-tiba langsung nyebar informasi kita kayak nama kita, kita tinggal di mana, nomor telepon dan lain-lain. Itu sering terjadi loh. Tinggal di Palu nih Pak orangnya gitu kan, Ical tinggal di Palu orangnya Gitu. Jadi yang pertama tuh tadi ada online threats ya, ancaman gitu. Terus habis itu yang kedua itu ada yang namanya malicious distribution. Oke. Penyebarannya itu ya tadi ya, penyebaran Ya, konten ya, intim dan lain-lain. Itu ada 216 kasus. Terus habis itu yang ketiga itu ada namanya cyber sexual harassment. Oke. Gitu. Cyber sexual harassment ini ada 127 kasus. Lalu dibarengi juga sama sexploitation. Jadi kalau sexploitation ini dia menggunakan material seksual untuk mendapatkan keuntungan. Oh, kayak jualan video gitu? Ya. Oh, ini pelanggan nih Mas. Jangan dong. Jangan dong. Jangan Mau dong. itu sudah menyebarkan konten tanpa ini. Jangan izin dong. Itu. Memfitnah itu. Nggak baik-baik ya Mas, orang baik-baik. Tapi itu ya emang ya realitanya ya. Maksudnya kita nggak bisa tutup mata, platform-platform itu bisa jadi apa ya, banyak orang yang akhirnya jualan video-video Ya, betul. pornografi, terus abis itu ya itu ya diperjualbelikan. Nah itu apalagi ternyata konten videonya itu juga dari aktivitas kekerasan juga gitu loh, maksudnya merekam diam-diam, terus habis itu, itu udah rekaman ancaman Iya, dan iya, lain-lain iya, iya. gitu. Nah, kalau yang tadi sebelum itu adalah apa Mas tadi sebelum seksual Cyber apa? sexual harassment. Ya. Oh, itu ya. Itu berarti yang semacam kayaknya sering terjadi sama artis-artis tuh kadang-kadang suka komennya Iya.
berani-berani banget ya orang gitu kayak maksud saya pelecehan seksual secara siber ya, iya, dengan iya, komentar-komentar iya, yang iya, seksis iya, gitu. betul yang menjurus gitu ya. Ya berarti ke situ ya. Oke. Berarti itu yang 4 itu yang paling banyak Mas ya. Dan kita juga harus tahu cyber stalking itu juga KBGO loh. Cyber stalking juga. Cyber stalking iya. Kadang kita mikir ini stalking, ya udahlah stalking aja. Kadang orang awam mikir kayak gitu ya. Tapi cyber stalking tuh KBGO. Kenapa? Karena itu membuat tidak nyaman. Misalnya nih, aku punya akun Instagram. Ya. Ternyata ada akun bodong yang suka ngeliatin story aku, Second terus account. nge-like gitu Oh, yang kan. kayak begitu KBGO juga tuh. Iya, dan akhirnya kan membuat aku tidak nyaman. Akhirnya aku merasa, aku merasa diikuti nih, dan ini bisa berdampak langsung loh. Bisa aja dia tiba-tiba di depan rumah. Oke. Ya, berarti yang memang bahwa dia stalking tapi dia kayak naruh jejak lah. Iya kan? Jadi yang maksudnya yang kayak kok tiba-tiba ada like banyak gitu. Iya, bom like. Terus Ya. habis itu tiba-tiba nanti DM, DM-nya DM yang gak jelas. Gitu. Iya. Ya, tapi kalau misalnya stalking nggak ngapa-ngapain mah nggak ini juga mas sekali ya. Ya tergantung nih. Sebenarnya kan sama aja ya, ibaratnya kayak kita ada di ruang langsung gitu ya. Kalau ya udah mungkin kalau kita ngelihat gini kan ya udah gitu kan. Iya. Ya sama kalau misalnya kita di digital, kalau misalnya kita ngeliat sekilas gitu kayak ya udah gitu. Selama tidak ada intensi yang berdampak buruk Iya. untuk si korban ini Iya. gitu. Udah Bang Awe, nggak usah stalking mantanmu lagi Bang Awe. Bang Sorry Awe ya. suka sekali tuh stalking mantan Gue sih pejabat yang gue stalking. Takut. Pak Prabowo hari ini ngapain ya? Gue kan pengen tahu kegiatan Pak Prabowo. Cal, ada tambahan nggak? Nah betul tuh kata Mas Daniel tadi Bang Awe. Jadi ancaman penyebaran konten intim tanpa izin alias non-consensual dissemination of intimate image atau yang disingkat enci-enci NCII. Ini memang jadi jenis KBGO yang paling sering dilaporkan Bang Awe. Iya. Dan ini ternyata juga sudah jadi tren global di mana NCII jadi salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling sering terjadi di banyak negara. Jadi memang sudah global ini Bang Awe, Iya. cuma Indonesia. Udah. Udah. Udah Bang Awe. Nah, Mas Daniel, baru-baru ini juga muncul berita mengenai larangan penggunaan kata kasar di medsos. Nah, ini bahkan katanya bisa berujung pada hukuman penjara dan denda nih. Nah, ini bagaimana nih Mas Daniel ngeliatnya nih dalam konteks di pencegahan KBGO ini gitu. Karena terus terang saya sering bercanda sama teman saya kalau teman saya suka kasar juga gitu ya. Saya takut tiba-tiba di penjara. Sama. Gitu. Gimana Mas? Nah ini ya teman-teman ya, pentingnya kita tahu batasan juga gitu ya, tahu boundaries. Sebenarnya langkah ini tuh jadi suatu progres gitu. Sebelumnya kan belum ada ya undang-undang yang mengcover itu. Kan sekarang kan di cover itu sama undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang UU TPKS ya. Terus habis itu sekarang juga di sosial media gitu banyak menggunakan yang komentar kata-kata yang inappropriate, yang merendahkan, bahkan bernuansa seksual gitu. Sebenarnya ini jadi salah satu langkah bagus karena akhirnya ada nih dasar perlindungan kita di payung hukum. Oke. Soalnya gini, mungkin orang akan melihat melontarkan kata tersebut itu hal yang biasa saja, tapi ternyata bisa berdampak buruk loh ke korban. Merasa dilecehkan, merasa tidak nyaman, dan akhirnya berdampak ke psikis. Pertanyaannya adalah perlindungan apa nih yang bisa didapatkan gitu loh, justice-nya apa gitu loh. Akhirnya ya udah ada kan yang akhirnya sebuah langkah yang bagus gitu dari pemerintah mengcover itu di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita bisa mengamplify itu. Oke. Karena ya misalnya tadi ya dari kakak sendiri, gue masih suka loh bercanda yang kayak gitu ke teman. Dia sebenarnya maksudnya kalau mention saya tuh gitu maksudnya. Enggak ada Bang Awe. Kalau mau lihat ini chat-chatnya banyak ini berkata kasar nih.
Suka bilang amplas, aspal. Kasar ya. Emang kasar. Nah, itu iya gimana? gitu. Ah, Itu sudah bisa masuk cyberbullying loh. Kalau misalnya apa namanya KAW-nya nggak terima. iya memang Ya kan? saya, wah, Mohon maaf. penjara kamu. Penjara. Nggak terima, saya yang nggak terima ini. Makanya kan hashtag semua bisa. Iya iya iya. Itu iya. tadi apa namanya pentingnya kita sebagai masyarakat sipil dari teman-teman konten kreator juga dari semua sektor lah ya, semua aktor negara ini mengamplify undang-undang TPKS ini untuk apa? Untuk ya tidak terjadi komentar-komentar yang buruk itu. Let's say kalau misalnya kita di dunia langsung gitu ya. Kan nggak lucu ya kita out of nowhere tiba-tiba monyet gitu ya. Apalagi orang nggak kenal. Iya, Iya. sama kayak digital gitu ya. Apalagi mungkin digital itu tidak langsung bisa anonimitas, jadi orang-orang bisa seenaknya Betul, gitu. itu sih. Nah, itu pentingnya kita apalagi kita yang terkapasitasi gitu ya, kita yang punya resource untuk bisa mengamplify undang-undang TPKS ini ya. Mari kita manfaatkan untuk orang-orang lebih sadar lagi bagaimana bijak berkomentar gitu, tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Iya iya iya. Ini nggak tahu saya bisa nyambung atau enggak, tapi ada yang tidak kasar, tapi kalau di kolom komen suka mengganggu. Itu jualan pembesar payudara, itu kan. Yang kayak gitu bisa dilaporin. Ya bisa laporin. Itu kata-katanya nggak kasar, itu yang mengganggu. Sama tulisan ini Bang biasa, masih sepi nih. Agak kena itu. Menyakiti hati ya. Apalagi menyakiti. kalau emang videonya nggak FYP. Agak sedih itu. Ical ada tambahan? Ada Bang Awe. Nih pelarangan penggunaan istilah kasar bernada melecehkan di media sosial yang bisa berujung pada denda hingga 10 juta rupiah. Adalah contoh nyata bagaimana pemerintah berusaha menciptakan ruang digital yang lebih aman. Jadi kebijakan ini tuh bukan hanya soal menghukum perilaku yang tidak pantas, tapi juga ngasih pesan kuat tentang pentingnya jaga etika dan saling menghormati di dunia maya. Makanya nih sekarang kalau misalnya mau komen-komen kasar di medsos, pikir-pikir lagi deh. Daripada buang uang 10 juta cuma buat komen kasar, mending buat bisnis jualan ST Bang Awe di pinggir jalan. Memang belum tentu laku sih, tapi setidaknya sambil jaga ST bisa ngomong kasar ke orang-orang yang ngebut. Gitu kan. Oh, emang kasar nih Mas. Nggak mau Alat. ya kalau misalnya kita jual di pinggir jalan dia ngebut ada apa begitu genangan air terus kena kita kan emang enak dibilang begitu kan. Bagusnya istighfar. Iya istighfar. Nggak boleh berkata kasar kak, nggak boleh. Nggak boleh berkata kasar kak. Oh ya maaf ya Allah. Istighfar. Nah, menurut Mas Daniel, seberapa penting literasi digital dalam mencegah KBGO? Penting. Nah, ya. Dengan 4 pilar literasi digital. Nah, Penting sih kak. Mungkin kita kilas balik dulu nih Ya. 4 pilar literasi digital tuh apa? Kan yang pertama ada digital skill Skill. ya. Ya. Terus habis itu kedua culture. Terus Ethics. safety. Terus habis itu yang ketiga etik. Nah dari digital skill dulu kali ya. Digital skill itu kan bagaimana individu tuh memahami atau mengetahui bagaimana menggunakan perangkat lunak, terus perangkat kerasnya. Ya. Let's say kayak gini. Kita sebagai individu tuh harus tahu bagaimana menggunakan contoh AI gitu deh. AI ini kan sebenarnya tools yang diharapkan bisa membantu masyarakat. Tapi kenyataannya banyak jadi misuse. Iya, betul. Disalahgunakan misalnya deepfake. Betul, Gitu. Deepfake kan di satu sisi sebenarnya bisa membantu. Oke, mungkin yang orang kepepet gak bisa ngedit gitu kan. Bisa. Akhirnya bisa edit dengan cepat. Atau yang lucu-lucuan pelukan sama orang tua kita yang sudah nggak Iya, ada, ya iya. kan? Tiba-tiba. Itu kan kayak lucu-lucuan lah, yang menghibur juga gitu. Tapi ternyata masih banyak orang menggunakan deepfake itu untuk menempel muka seseorang Betul. ke Ini yang, tubuh telanjang. Iya, betul sekali. Nah ini kan sebenarnya jadi salah satu concern juga ya. Jadi bagaimana kita tuh sebagai masyarakat harus paham pertama digital skill itu ya, kemampuan untuk menggunakan ya either itu smartphone kita, terus habis itu softwarenya, bahkan smartphone yang sebenarnya untuk kita mempermudah akses teknologi gitu ya, informasi, terus habis itu
Misalnya sekarang kan mungkin kalau dulu kan kita ngambil foto tuh kan pakai roll film gitu Ya. kan. Kalau sekarang kan ya udah sisa Digital, cekrek aja ya. gitu kan. Tapi ya itu lagi masih banyak orang-orang yang mischievous yang akhirnya suka foto orang diam-diam, terus habis itu cyber flashing gitu ya. Maksudnya memfoto alat kelamin tanpa persetujuan Nggak gitu. dengar tuh Bang Awe. Kenapa gua lu? Ini dia suka dipek mukanya, dia badannya rakun Ada gitu. Rai, ada Rai. Jadi penting gitu ya digital skill ya, itu pertama. Terus habis itu yang kedua, digital culture itu kan bagaimana kita sebagai masyarakat itu bisa membangun wawasan bagaimana sih secara Indonesia, maksudnya kayak dari Pancasila, terus dari kebiasaan kita sebagai masyarakat secara langsung gitu. Contohnya kayak gini, kita kalau di dunia langsung itu kan pasti nggak bisa dong seenaknya, pasti kan kita beradab ya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa di ruang digital itu banyak individu-individu yang malah seenaknya. Jadi yang nggak beradab gitu loh. Yeah. Baik itu berkomentar, membuat konten, atau bahkan bisa langsung melakukan kayak agresi langsung gitu loh. Kalau kita melakukan itu di dunia langsung, sebenarnya itu kan nggak beradab ya. Betul. Kayak tiba-tiba marah gitu, tiba-tiba tantrum. Iya. Sama di ruang digital gitu. Sebenarnya tidak ada yang tidak ada mungkin yang membedakan secara spesifik antara dunia langsung sama dunia digital. Sebenarnya intinya sama aja, cuma bagaimana kita mengkapasitasi diri kita di ranah digital itu gitu. Itu tadi digital culture ya. Terus habis itu digital ethic gitu, terkait etika. Tadi yang udah dimention juga gitu ya, gimana kita bisa lebih mindful, kita bisa lebih berpikir dan menimbang kira-kira apa yang aku lakukan ini sudah benar atau belum ya. Karena terkadang kita pun ngetik suka nggak mikir Iya. gitu. Sama halnya kayak ngomong, kita ngomong harus mikir dulu kan, gak bisa yang seenaknya tiba-tiba ngatain orang, Betul. kita tiba-tiba merendahkan, melecehkan orang. Sama gitu, kalau Yeah. di digital ethics kita lebih mindful lagi, lebih berpikir lagi gitu loh. Jangan sampai kita akhirnya yaitu tidak memiliki etika ketika menggunakan digital platform gitu. Terus habis itu digital safety. Nah ini teman-teman penting banget gitu ya, mengenali, terus habis itu menganalisis, menimbang kesadaran keamanan digital. Misalnya nih, kakak familiar kah dengan konten-konten di Instagram Story? Yang misalnya kayak ada template-template kayak share your Ya, apa, ya, ya. atau enggak share your apa, pokoknya yang Betul. menyebarkan itu. Saya tidak pernah ikutan. Dan saya tahu itu bahaya. Nah, itu sudah bahaya loh, karena kadang tren-tren itu tuh di satu sisi dia banyak banget tersebar dan akhirnya membuat orang-orang FOMO. Ya, Tapi ternyata mereka nggak sadar kalau ternyata informasi mereka tuh diambil. betul. Dan itu kan satu-satu ya. Misalkan Iya. spill your high school, Nah, iya. terus spill your apa. Lama-lama jadi banyak, jadi penuh, jadi satu informasi yang utuh. Nah iya itu sebenarnya itu tadi ya terkait digital safety itu penting banget kita tuh bisa menganalisis suatu hal di ruang digital, misalnya ya terkait tren, terus habis itu juga sekarang tuh suka lagi rame terkait impersonate. Jadi ada akun atau mungkin kontak yang seakan-akan itu kita. Let's say misalnya yang rame tuh WhatsApp gitu ya. Yeah. Misalnya ada yang orang berpura-pura sebagai kakak di WhatsApp minta duit. Ya, Nah itu ya, impersonate. ya, ya. Itu kan kita harus menganalisa ini kira-kira kakak bukan sih, dari cara typingnya, dari cara dia berkomunikasi. Terus habis itu juga link phishing yang biasa di mungkin kayak DM IG, terus habis itu di WhatsApp yang kayak ngomongnya undangan ternyata virus virus, gitu. ya, betul. Nah itu penting banget sih Biar kita tahu lah ya. teman-teman tuh lebih Aware. lah ya, lebih paham, lebih menganalisis lagi ini kira-kira aman atau enggak gitu Iya, loh. apa- Jadi 4 pilar digital ini benar-benar sangat Penting ya, buat ya. KBGO. Terutama itu misalnya yang kayak temen tiba-tiba WhatsApp, minta duit dong, gini-gini gitu. Saya pernah waktu itu Ical minta duit dong, gitu. Wah ini palsu nih, bilang kan. Ternyata emang bener dia waktu itu.
Ternyata Bang Ica. Enggak Bang, beneran. Saya butuh uang. Ica ada teman nggak? Ada Bang Awe. Literasi digital itu bukan cuma soal bagaimana kita pakai teknologi, tapi juga bagaimana kita berperilaku dan melindungi diri di dunia digital. Jadi literasi digital itu sangat efektif untuk mencegah KBGO ini. Contohnya nih, kalau seseorang punya keterampilan digital yang bagus, kayak misalnya digital skill tuh, mereka bisa lebih ngenalin tanda-tanda ancaman dan manfaatin fitur keamanan yang ada di platform digital. Terus dengan mengerti etika digital juga, mereka bakal lebih hati-hati pas berinteraksi sama orang lain di dunia maya gitu Bang We. Seperti jelas sudah yang dibilang tadi Kakak Daniel. Ya, betul Jadi sekali ya. lebih berhati-hati untuk mengetik, Ya, jempolnya lebih ditahan gitu. Karena kalau jempolnya tidak dikendalikan tuh bahaya tuh Bang Awe. Tiba-tiba bilang monyet kan bahaya tuh Bang Awe. Tuh, emang lu ke gua mulu. Di komen post Lu ke gua mulu mukanya pas monyet tuh ke gua terus. Enggak, masalahnya Ke Mas Daniel berani nggak? kepalanya tetap tapi matanya ke Bang Awe. Nah ini kalau teman-teman DigiFriends yang nonton ya portal mungkin jadi kan sudah tahu nih jadinya gitu. Nah kalau kira-kira tapi kalau misalnya dari teman-teman atau kita semua pengen membagikan gitu, gimana sih caranya biar kita bisa bantu ningkatin juga nih literasi digital di kalangan masyarakat. Nah. Oke, akses informasi yang aksesibel, inklusif, dan tersedia untuk semua orang. Karena gini, mungkin di teman-teman urban, orang muda urban gitu ya, perkotaan mudah terpapar dengan akses informasi literasi digital gitu ya. Tapi bagaimana misalnya teman-teman yang mungkin ada di pedesaan atau yang di remote area yang mungkin sulit gitu ya untuk akses informasi gitu. Terus habis itu berarti perlu dong yang namanya kita melakukan pendekatan intervensi secara langsung gitu. Bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat gitu ya, misalnya kayak RT RW atau mungkin kelurahan kecamatan setempat. Terus habis itu juga misalnya nih yang menjangkau anak muda gitu ya, sekolah, terus habis itu kampus, karena sebenarnya penting loh literasi digital ini betul. Dan yang menjadi concern juga gitu ya dari pengalaman aku refleksi, ini tuh nggak diajarin di sekolah, padahal penting gitu loh. Harusnya mungkin karena anak sekarang bahkan dari SD sudah megang gadget, harusnya mungkin sudah jadi sesuatu masuk kurikulum ya. Kayak bagaimana sih tentang safety-nya, etiknya gitu segala macam ya. Iya, makanya dari panduan UNESCO sendiri terkait pendidikan kesetaraan reproduksi, ICT ini masuk loh, informasi komunikasi dan teknologi, karena ya ternyata emang sepenting itu gitu loh untuk kehidupan kita di masyarakat, nggak hanya bermasyarakat secara langsung tapi juga secara digital gitu loh. Terus habis itu juga tadi ya dari perangkat setempat, terus habis itu sekolah universitas, terus juga bagaimana kita bisa membuat konten yang inklusif untuk teman-teman disabilitas. Oke. Kita nggak boleh lupa kalau teman-teman disabilitas ini pertama dia rentan KBGO, mengalami KBGO, kedua bagaimana akses informasinya gitu loh. Dan apalagi sekarang pendekatan udah banyak yang digital yang sebenarnya bisa nih untuk mempermudah akses mereka, tapi kenyataannya mana gitu loh. Kita mungkin jarang ngelihat ada informasi-informasi digital tuh, let's say kalau gambar kan biasanya kalau di platform itu ada yang namanya alt text ya. Alternative text itu kan digunakan untuk teman-teman bisa mengakses konten itu by screen reader. Jadi nanti handphonenya akan berbunyi informasi yang ada di gambar itu. Terus misalnya nih konten video gitu ya, berarti kan butuh yang namanya closed caption biar mungkin teman-teman tuli yang tidak bisa mendengar tapi bisa mengakses informasinya by closed caption itu, atau bisa pakai juru bahasa isyarat mungkin. Terus juga terkait informasi substansinya juga gitu loh. Kadang kita itu mungkin karena ngeliat dari bubble-nya kita sendiri ya, dari perspektif kita sendiri tanpa melibatkan teman-teman disabilitas yang lain, apakah informasinya itu mudah mereka mengerti atau tidak gitu loh. Karena belum tentu, let's say kita bikin konten nih kayak sekarang gitu ya terkait literasi digital, tapi apakah secara
substansial, secara makna. Mereka tuh udah mengerti gitu loh, literasi digital tuh apa, penggunaan katanya itu udah mudah dimengerti atau enggak gitu loh. Iya, 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 Soalnya ini mirip juga gitu ya, kayak kita let's say kesehatan reproduksi gitu ya. Awam kan mungkin akan lebih mudah mengerti ketika menggunakan yang kata-kata yang common dibanding kata-kata yang scientific gitu Yeah. loh. Sama juga misalnya kayak KBGO. Mungkin tadi Awam juga bingung gitu ya. KBGO ini apa gitu Iya, loh. betul. Ya itu karena kita pun juga sama-sama masih belajar gitu ya. Kita masih ternyata KBGO ini kekerasan berbasis gender online dan ternyata termnya beda-beda gitu. Nah kita balikan lagi kalau misalnya kita menjangkau ke teman-teman disabilitas gitu lah. Apakah informasi-informasi yang kita berikan itu udah cukup aksesibel atau belum gitu. Jadi sebenarnya banyak sih cara-cara yang bisa kita lakukan dan perlu kita perhatikan untuk bisa meningkatkan literasi digital ke semua masyarakat. Iya, salah satunya dengan sebarkan video portal Iya. ini. Iya. Tapi tadi menarik tuh bahwa nanti di sekolah ada maksudnya harusnya ada pendidikannya gitu. iya. Jadi hari Senin matematika bahasa Inggris handphone. Belajar handphone. Ical ada tambahan nggak Cal? Ada Bang, usaha buat ningkatin literasi digital di kalangan yang rentan juga kayak perempuan dan remaja itu bisa ningkatin kesadaran soal KBGO. Nah, ini nunjukin kalau literasi digital itu tidak cuma penting buat dipakai teknologi tapi juga buat melindungi diri dari risiko yang ada di dunia maya. Misalnya nih kalau kita ngerti cara kerja algoritma media sosial, itu kita bisa lebih hati-hati dan selektif dalam berbagi informasi pribadi. Plus lebih waspada juga sama potensi ancaman yang ada. Dan yang paling penting nonton portal. Mantap, podcast obrolan literasi digital. Mungkin aku mau nambahin dikit kali ya. Ya, boleh. Tadi Ada nih. ngomongin golongan yang rentan nih. Iya. Kita mungkin akan bertanya, siapa sih yang rentan gitu kan? Nah. Sebenarnya kita semua rentan, teman-teman. Kita semua rentan, tapi ada kelompok-kelompok yang lebih rentan lagi. Misalnya pertama, anak-anak. Karena kita pikir, emang anak-anak bisa ya? Ada kasus di mana anak-anak mengalami KBGO melalui platform game. Oh. Tahu nggak sih Kak, misalnya kayak game Roblox Yeah. atau game-game yang menggunakan fitur-fitur interaktif. Ya. Ada kasus di mana mereka itu mendapatkan KBGO jenis kayak misalnya mereka diminta untuk kirim foto, Betul. terus nanti diiming-imingin nanti gue beliin koin deh atau gue beliin fitur ini gitu. Jadi anak-anak rentan loh mengalami KBGO melalui platform aplikasi game itu gitu. Terus habis itu yang kedua ya remaja dan orang muda ya tadi udah disebut juga gitu. Terus yang ketiga perempuan. Tadi kita udah mention ya ternyata perempuan ini rentan sekali gitu mengalami KBGO. Terus habis itu yang keempat tadi teman-teman yang berada di pedesaan karena balik lagi ternyata akses untuk literasi digitalnya tuh masih belum bisa mencapai ke sana gitu. Berarti kan tugasnya kita nih yang sebagai punya resource bisa menjangkau ke mereka gitu. Terus habis itu ke teman-teman disabilitas karena kadang mungkin kita mikir emang bisa ya teman-teman disabilitas tuh mengalami KBGO. Nyatanya bisa gitu. Yaitu misalnya lewat ujaran kebencian mereka ngetik screen reader terus bunyi ujaran kebenciannya KBGO. Terus yang terakhir nih yang teman-teman mungkin kita masyarakat digital suka lihat adalah konten kreator. Konten kreator tuh rentan sekali mengalami KBGO. Mau itu konten kreator jenis apapun ya, even itu food blogger, terus habis itu yang suka review dan yang lain. Itu apalagi kayak sering mengalami cyberbullying, doxing, impersonate dan jenis-jenis KBGO lain. Jadi emang sebenarnya banyak sih kelompok-kelompok yang rentan mengalami KBGO. Iya, oke. Nah, Mas Daniel di COP yang Mas Daniel ikut ini ya, itu kan pasti Mas Daniel banyak bikin tentang konten-konten yang edukatif tentang KBGO. Nah, ini tantangannya apa aja sih dalam membuat konten edukatifnya itu? Oke, mungkin dari substansinya dulu kali ya. Kadang kita harus tahu apakah informasi ini udah sesuai dengan karakteristik orang-orang atau belum. Misalnya kita tuh waktu International Women's Day tanggal 8 Maret tahun ini, kita waktu itu bekerja sama dengan UNFPA sama UN Women untuk membuat konten terkait
KBGO. Nah, kita itu waktu itu ngebahas soal bagaimana digital safety, tips-tips digital safety untuk orang-orang yang menggunakan platform sosial media, karena ternyata masih banyak loh yang mungkin menggunakan kata sandinya tuh mudah atau mungkin kayak nyimpennya cuma di memo gitu kan. Nah, pertama tuh kayak harus tahu kira-kira jenis konten apa sih yang lagi rame gitu. Terus habis itu karakteristiknya seperti apa dan yang lain. Nah, yang lebih krusial lagi gitu ya, tantangannya kita sebagai pembuat konten adalah justru kita yang mengalami KBGO. Itu yang sebenarnya jadi salah satu apa ya, semua orang bisa kena gitu loh, termasuk konten kreator. Gak cuma konten kreatornya, bahkan followersnya yang ikut nimbrung di konten gitu ya. Itu tuh berpotensi mengalami KBGO gitu loh. Soalnya kami ada pengalaman juga gitu. Pertama, kami membuat konten soal KBGO, terus habis itu ada salah satu pengikut kami yang ikut engage di konten itu. Engage-nya ya bentuknya komentar gitu. Ternyata dari komentar itu si followers ini mendapatkan DM dari akun bodong, dari akun yang tidak dikenal gitu. Si akun bodong ini pura-pura bertanya terkait informasi si KBGO ini, tapi lama-kelamaan menjurus ke melecehkan. Itu kan berarti membuktikan tantangan kita ya kita dan pengikut kita pun juga rentan mengalami KBGO gitu loh. Itu. Terus habis itu yang kedua, kami itu juga ada pengalaman di mana ketika memberikan konten soal KBGO, akun kami itu dihack. Ya, jadi ini mewakili beberapa platform dari COP ya. Jadi beberapa platform dari COP ini pernah mengalami hack. Terus habis itu juga salah satu konten kreator yang individual mengalami doxing. Jadi setelah memberikan informasi, langsung informasinya langsung disebar sama akun anon. Saking gak suka itu gitu loh. Gitu. Terus habis itu doxing, terus habis itu hacking, impersonate, terus habis itu cyber stalking. Sebenarnya banyak deh jenis-jenis kerentanan kami membuat konten terkait KBGO yang akhirnya kita tuh harus sama-sama ingat kalau akun kita tuh tubuh digital. Kadang nggak tahu ya, kakak sadar nggak sih kalau akun itu tubuh digital? Iya. Jadi sebenarnya yang perlu kita raise bersama gitu loh untuk semua masyarakat, kalau akun kita itu adalah tubuh digital, jadi harus dijaga dengan sedemikian rupa, terus habis itu dikelola dengan sebaik mungkin, dan ya itu tadi, kita menjadi individual yang beradab dan beretika dengan akun kita secara digital, kan itu ya tubuh kita digital. Ketika kita mengalami KBGO ya berarti kita mengalami kekerasan di tubuh kita. Ya. Ican ada tambahan? Jadi saya cuma tambahan sedikit ini Bang Awe. Tantangan dalam membuat konten edukatif tentang KBGO ini pasti banyak sekali nih. Sampai subuh kayaknya kita bicarain Mas ya. Salah satu tantangan terbesarnya juga itu adalah bagaimana bikin konten yang menarik dan relevan, tapi tetap informatif dan sensitif terhadap isu-isu kekerasan. Kadang kita juga itu harus ngedepanin stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang KBGO itu sendiri. Ditambah lagi ngedapetin informasi mudah, belum lagi kendala teknis kayak terbatasnya akses internet atau keterbatasan sumber daya yang diberikan daerah. Di beberapa daerah juga. Intinya dibutuhkan kerjasama dan kreativitas yang tinggi untuk mengatasi semua tantangan ini. Biar konten yang dihasilkan bisa efektif, menjangkau dan mengedukasi masyarakat. Gitu. Nah, berikutnya Mas Daniel nih, apa yang bisa dilakukan konten creator ya dan platform digital untuk mendukung korban KBGO? Mungkin kita ngomong dari sebagai konten kreator gitu ya. Penting banget untuk teman-teman konten kreator ini punya semacam konten, bisa itu bentuknya kalau Instagram kan ada highlight ya, atau mungkin ada feeds atau apapun lah bentuknya, terkait panduan yang bisa dilakukan ketika followersnya mengalami KBGO. Karena itu bisa potensinya besar gitu loh. Gak semua kreator konten tuh realize
bahwa keamanan followersnya itu juga ikut terancam gitu loh ketika kalau misalnya mengalami KBGO. Pertama itu. Terus kedua, kami di COP sendiri juga ada salah satu platform di mana mereka ini selalu mengedepankan layanan ketika teman-teman followersnya mereka gitu ya, teman-teman followers mengalami KBGO gitu. Jadi misalnya kayak ada hotline, terus habis itu ada rujukan kira-kira teman-teman kalau misalnya mengalami KBGO aksesnya kemana ya gitu. Karena belajar dari pengalaman teman-temanku juga ya, ketika mereka mengalami KBGO, mereka tuh sulit loh cari akses informasinya. Sulit dalam artian bingung mau kemana. Nggak tahu mau kemana. Iya, karena balik lagi ya, pertama belum tentu environment sekitarnya itu paham terkait KBGO itu apa. Kedua, seandainya paham, kita harus kemana nih gitu. Makanya penting untuk teman-teman content creator tuh udah sigap duluan gitu loh. Oh ini loh teman-teman ketika mengalami KBGO nih ada rujukannya gitu. Terus dari platform digitalnya sendiri gitu. Sebenarnya misalnya kayak TikTok sendiri kan udah punya regulasi sendiri ya yang menurutku cukup strict gitu loh. Betul, TikTok strict sebenarnya salah satu hal yang bagus gitu loh untuk mencegah violence yang terjadi gitu. Terus habis itu pentingnya kerjasama dari private sector, terus habis itu dari pemerintahan, dari organisasi masyarakat sipil, bahkan masyarakat pun untuk bisa membentuk ekosistem yang aman di ruang digital. Karena mungkin kalau dari private sector kan mereka dari perspektifnya private sector kan, tapi bagaimana dari perspektifnya let's say government, terus habis itu dari masyarakat. Mungkin ada yang namanya fitur blog report gitu kan. Tapi ternyata masih ada loh yang ternyata mereka udah menggunakan fitur itu tapi akunnya nggak ke take down gitu loh. Berarti kan penting banget yang namanya kita bersama-sama untuk membuat ekosistem yang aman gitu loh dari digital platformnya itu. Ya, iya. Dan kalau misalkan sekarang tadinya bingung nih, nah sekarang udah tahu nih ke Mas Daniel ya. Boleh nomor teman pribadinya Mas, saya mau. Gak perlu di sini juga Bang. Nggak mungkin ada Instagram dari COP atau apa Mas? Ada kreator konten Cashpro. Oh, langsung gitu ya. Nah, sekarang jadi kalau ada sesuatu bisa langsung menghubungi. Ijang, ada tambahan nggak? Menurut laporan dari program Berani punyanya UNFPA, kreator konten yang memfokuskan diri pada isu-isu ini itu bisa membantu mengurangi stigma yang dialami korban dan meningkatkan akses mereka itu ke layanan dukungan. Jadi platform digital juga punya peran kritis dengan memperketat kebijakan moderasi konten dan menyediakan alat-alat pelaporan yang mudah digunakan untuk korban gitu Bang We. Okay. Dengan cara ini kita juga bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung bagi semua pengguna, khususnya mereka yang rentan terhadap KBGO. Oke. Gitu. Kayak iklan Platform. layanan masyarakat misalnya. Platform. Nah, nih yang ini ya. Jadi gimana nih kalau sebenarnya konkretnya nih dengan adanya regulasi yang lebih ketat ya terkait tadi di ujaran di online apa segala macam. Apa yang kita bisa jaga nih supaya kebebasan berekspresinya masih tapi juga nggak melakukan pelanggaran gitu. Iya. Ya itu ya, balik lagi kita ke digital skills ya sebenarnya. Bagaimana kita bisa menginternalisasikan 4 pilar digital skills ini menjadi sumbu kita nih untuk berekspresi. Soalnya gini ya, karena melihat netizen ngomong berekspresi secara bebas, tapi ternyata nggak ada etikanya, gitu loh. Ini yang sering banget aku lihat, apalagi Twitter gitu ya. Twitter kan sebenarnya salah satu platform yang besar gitu ya untuk kita memberikan opini dan lain-lain. Namun di satu sisi jadinya kadang suka chaos karena itu tadi belum ada ya, lebih ke bagaimana sih menginternalisasi digital ethics-nya ketika menggunakan sosial media. Let's say kebebasan berekspresi, contoh kita komen gitu ya. Kayak agak-agak etis kalau kita nggak kenal sama orang. Kalau secara langsung ya, kita melihat orang ini terus tiba-tiba ngomong cantik deh loh,
Itu kan nggak etis ya. Sama sebenarnya kalau kita komen gitu di Instagram, out of nowhere, kita nggak kenal orang ini siapa, tapi tiba-tiba kita ngomong cantik deh loh, atau enggak apa ya, menggunakan kata-kata yang mungkin kurang appropriate lah untuk orang yang nggak dikenal gitu. Itu membuat si individu itu akan merasa risih ya, merasa nggak nyaman gitu, yang akhirnya balik lagi jadinya ya KBGO gitu. Jadi penting banget juga kita tahu boundaries-nya nih Kak. Meskipun oke kebebasan berekspresi, tapi kan kita tetap masih punya boundaries, masih ada batasannya. Dan mungkin tahu tempat juga kali ya, antara ini ke siapa, di mana, segala macam, ruangnya seperti apa. Ya. Cale, ada tambahan Cale? Sebenarnya Bang Awe, kita juga tuh harus bisa nemuin keseimbangan antara menjaga kebebasan berekspresi dan mencegah ujaran yang berdampak negatif itu. Nah, bagaimana itu? Betul tadi itu kata Mas Daniel tadi. Jadi kuncinya sebenarnya itu adalah di literasi digitalnya Bang Awe. Ya. Kalau orang paham soal etika dan bahaya ujaran yang tidak pantas itu, mereka itu bisa lebih bertanggung jawab dan dalam berekspresi gitu. Ya. Lanjut Bang Awe. Jadi intinya seimbang lah ya. Iya. Tapi Bang Awe boleh tidak sahabat tanya ini. Oh, tidak boleh. Oke. Iya apa? Tadi kata Mas Daniel kan kayak misalnya kita komen di postingannya cewek kita cantik banget deh lo. Nah itu kan kita cuma chat begitu, komen gitu kan beda nadanya gitu Bang. Ini Mas gimana ya? Nah, mungkin kayak mungkin Tergantung yang bacanya berarti ya. Maksudnya kan kita nulis doang ini. seperti mungkin harusnya penempatan juga tadi ya. Iya. Kalau misalkan kita ngomong ke artis, mungkin dia juga paham bahwa oh ini fans. Tapi Iya. kalau tiba-tiba ke seorang cewek yang orang juga dia kenal, nggak ini iya. siapa gitu, Iya. mungkin kan akan terganggu gitu mungkin ya. Ya kan tiba-tiba misalnya dia lewat FYP-nya kita Bang Awe kan. Ya kita bebas dong untuk komennya. Kita muji dia lah begitu. Niatnya bagus gitu. Kalau dia mikirnya beda itu bagaimana itu? Baru kita dilaporin KBGO gimana tuh? Nah itu ya sebenarnya balik lagi kita benar ya tahu tempat dan apa ya, mungkin kalau misalnya pengen memuji gitu ya, mungkin kita bisa yang lebih salah ini di mana ini? kita di bisa mana? lebih appropriate lagi, nggak yang langsung cantik deh lo tuh, mungkin bisa kayak halo kakak cantik banget deh gitu, itu kan lebih sopan ya daripada tiba-tiba cantik deh gitu. Ya, sama mungkin kalau tadi bilangnya adalah FYP berarti kan artinya Udah dia memang mempublikasikan itu. Jadi mungkin ada tadi ya bahwa tahu tempat mungkin gitu Tahu ya. tempat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada akun cewek datengin terus tiba-tiba ya itu kan mungkin ini siapa nih? iya. Robot nih, kok begini robot. Udah aneh. Nah, terakhir nih Mas Daniel, bisa ini nggak minta tips dan atau strategi lah bagi individu nih buat menjaga keamanan digital supaya menghindari juga jadi korban KBGO. Oke, ini banyak nih teman-teman tipsnya. Yang pertama, tidak menyebarkan informasi pribadi yang sensitif. Ini penting banget ya, apalagi yang ikut tren-tren yang di Instagram Story, yang template dan yang lain tuh. Kalau bisa nggak usah diikutin teman-teman, karena bisa aja informasi yang teman-teman share itu berdampak untuk kebobolan akun teman-teman. Terus yang kedua, tidak membagikan kata sandi akun sosial media. Ya, Apalagi sudah nih, pasti itu. misalnya nih couple-couple zaman sekarang gitu kan. Oh. Banyak loh orang muda yang pacaran tuh tukeran password sosmed. Oh iya ya. Iya. Jadi ini sebenarnya penting banget teman-teman, emang jangan tukeran gitu loh. Jadi ya emang password ya untuk kita aja, nggak di-share. Apalagi masih pacar ya. Iya, Itu maksudnya tuh masih pacar. pacar. Suami istri mending deh tuh. Pacarku tolong dengarin nih pacarku, jangan tukar-tukar password ya. Wah, pacar Ical, marmut ya pacar lo marmut ya Cal. Oke, terus habis itu yang ketiga nih, menggunakan kata sandi yang tidak mudah ditebak. Itu jangan ya. So, misalnya ya kayak tanggal lahir. Dia terus Ical habis- 123. Bukan mau. ICHAL 123. Ya kan? Passwordku paling panjang, latar belakang skripsi Bang. Memang panjang. Ya, niat dikit lah ya. Iya, niatnya dikit, jangan kayak password wifi lah gitu. Ya. Terus habis itu yang keempat, aktifkan two factor authentic. Itu kan yang Ya. autentifikasi dua faktor, Autentifikasi. itu di WhatsApp, Instagram, SMS. platform-platform lain. Jadi penting banget teman-teman untuk mengaktifkan autentifikasi dua faktor ini. Terus habis itu waspada sama tautan-tautan yang mencurigakan. Nah, itu tuh. Itu kan entah itu misalnya kayak undangan atau mungkin kayak mengaku-ngaku sebagai instansi, atau mungkin juga misalnya yang lagi rame itu juga misalnya kayak bantu aku vote dong atau dan lain-lain, ternyata itu akun phishing tuh jangan teman-teman. Terus habis itu
tidak menyimpan kata sandi yang mudah ditemukan nih, mohon banget teman-teman yang mungkin suka nyimpen di memo handphone itu kalau bisa jangan teman-teman Di gitu. wallpaper aja kalau gitu. Iya, Gitu. betul. Terus habis itu filtering komentar. Jadi teman-teman sebenarnya kalau misalnya teman-teman mengalami cyberbullying dan lain-lain, itu teman-teman berhak untuk memfilter komentar gitu, menghapus-hapus dan lain-lain. Tapi di satu sisi kita sebagai yang berkomentar pun juga ya tahu adab lah ya, Ya. tahu etik gitu ya untuk berkomentar tuh yang sopan seperti apa, yang baik seperti apa gitu. Terus habis itu memanfaatkan fitur block dan report, karena ini juga membantu banget ketika teman-teman mengalami KBGO gitu ya, apalagi dari akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Terus habis itu juga selalu periksa aplikasi dan perangkat yang terhubung. Misalnya nih, kadang kalau kita di Instagram itu kan ada yang ini ya kayak based on location, kita Iya. tuh akunnya masuk di device mana aja, di Iya. lokasi mana aja. Iya. Tuh selalu ngecek. Kadang bisa aja kita nggak sadar ternyata akun kita tuh udah masuk di device orang lain. Ya. Gitu. Terus misalnya kayak email gitu kan, kadang kan apa-apa sekarang butuh email gitu kan. Kita harus cek nih email kita tuh terkoneksinya sama aplikasi-aplikasi yang kita gunakan nggak sih, atau jangan sampai ternyata bisa aja kayak judi online atau apa. Itu kan perlu banget ya kita harus lihat ya akun kita tuh akun email kita tuh aman atau enggak gitu. Itu sih. Ya. Jadi itu ya untuk mengamankan lah ya. Iya. Ya. Nah, tapi saya tadi mau ini juga kan tadi jangan naruh password di memo lah gitu. Nah kalau dari Mas Daniel ada nggak ininya apa tipsnya kayak biasanya nyimpen enaknya di mana, bagusnya di mana gitu? Oke. Apakah fisik atau bagaimana? Ya maksudnya apa, nulis di buku apa? Atau nyimpen di bawah bantal. Sebenarnya ada aplikasinya teman-teman. Jadi Oh. sebenarnya emang ada aplikasinya. Mungkin nanti teman-teman bisa googling ya. Jadi emang ada aplikasi untuk penyimpan kata sandi gitu. Jadi dia semacam kayak brankas gitu Kak. Jadi kita masukin code untuk brankasnya. Nanti di dalam brankas itu kita bisa nyimpen memo-memo yang penting. Jadi Oh, emang oke. ke-lock gitu loh. Kan beda ya kalau memo langsung kita di notes ya udah Iya, orang iya, bisa iya. buka. Handphone kita keambil ternyata bisa bisa Ya, diakses ini gitu. sudah- Jadi perlu penting nih gitu. Sudah canggih lah ya. Iya. Tadi ada banyak aplikasi tadi aja tuh kayak semacam berangkas. Nah, password si berangkas itu taruh di memo. Susah sama aja. Enggak taruh berangkas lagi. Nah, password berangkas dari berangkas itu taruh berangkas lagi. Iya. Terus lupa aku katakan. Oke, ini sebelum kita mengakhiri tim portal nih ya sudah membuka nih untuk dari followers bertanya melalui Instagramnya literasi digital Kominfo. Ya, betul sekali. Nah, sudah ada 2 orang yang bertanya ya. Ada 2 Saya orang. ke Mas Daniel coba. Oke, pertanyaan pertama dari RMN_Vera. Motif pelaku buat melakukan KBGO itu apa sih, Min? Nadanya kayak gitu tuh Bang Edi. Ini langsung jawab aja nih. Boleh. Langsung jawab. Oke, motif pelaku ini macam-macam teman-teman dan tergantung siapa pelakunya. Oke. Gitu. Karena pelaku tuh balik lagi ya, tadi bisa pacar, bisa mantan pacar, bisa let's say kalau akademik ya bisa teman, bisa dosen. Kalau kantor bisa aja rekan yang tidak suka. Jadi memang semua tuh berpotensi bisa jadi pelaku gitu loh. Kalau ditanya motif pelakunya apa ya, untuk membuat rasa inferioritas di korban. Jadi korban Iya, juga iya. ngerasa saya KBGO ini kan ya balik lagi ya, dia intangible dan masih banyak yang mungkin orang-orang kurang paham KBGO tuh dampaknya apa, yang akhirnya dia merasa nggak bisa apa-apa, bikin dia makin depresi, stres dan lain-lain. Tapi jangan pernah berpikir motif pelaku itu adalah balas dendam. Soalnya gini, sekarang tuh kita udah nggak pakai yang namanya revenge porn. Kan Oke. revenge porn tuh sempat ini ya rame ya di sosial media ya, penggunaan term itu. Nah sekarang kita tuh tidak menggunakan revenge porn karena motif balas dendam itu tidak dibenarkan gitu loh. Iya. Takutnya ketika kita menggunakan kata revenge itu akan membuat seakan-akan korban ini pernah melakukan kesalahan. Karena dendam. Iya, dan akhirnya perspektifnya bukan berpusat pada korban lagi gitu loh. Makanya
penggunaan kata revenge tuh kita udah nggak gunain lagi. Jadi ya motif pelakunya ya macam-macam, bisa ya karena tidak suka, karena value-nya beda. Ya contohnya ya kayak di teman-teman kreator konten gitu ya, karena value-nya beda langsung didoxing. Terus misalnya karena kalau konteksnya pasangan atau mantan pasangan nggak mau putus gitu, diancam, bisa aja kontennya disebarin. Terus misalnya juga apa namanya, kalau dari lingkup pekerjaan gitu ya, untuk bikin rekannya resign atau dipermalukan akhirnya, atau enggak dikeluarin secara tidak terhormat, dibikin bisa aja impersonate, akhirnya pura-pura apa namanya, itu rekan kerjanya bikin tweet yang apa namanya, misalnya menghina bosnya, menghina kantornya dan lain-lain, terus akhirnya pihak HR-nya lihat, kok kamu berkomentar seperti ini, padahal bukan dia, akhirnya didepak. Jadi ya motifnya macam-macam dan tergantung siapa gitu loh. Bisa juga mungkin iseng. Iya, iseng. Iseng ya, dan bisa juga mungkin finansial ya, finansial. Nyari duit ya, emang benar-benar pure nyari duit. Misalnya kayak sextortion gitu kan. Dan sextortion ini bisa menyerang siapa aja loh Kak, mau itu laki-laki atau perempuan. Karena aku juga ada pengalaman di mana salah satu temanku ini laki-laki mengalami sextortion. Biasanya kan kita mendengar sextortion tuh korbannya perempuan gitu ya. Laki-laki pun juga bisa. Jadi emang masukan untuk kita semua gitu ya, semua orang tuh bisa jadi korban, mau laki-laki atau perempuan gitu. Dan ya itu tadi, karena masalah finansial dia si pelaku ini melakukan sextortion. Oke, ada lagi nggak Cal pertanyaan? Ada lagi Bang Awe. Dari Nana. Harus, iya betul dong. Salahnya di mana dong? Harus gimana kalau ada teman atau keluarga yang kena KBGO? Boleh dijawab Kakak? Oke, ini pertanyaan paling bagus dan menarik. Harus bagaimana gitu. Pertama, kita sebagai support system tuh harus terkapasitasi dulu nih. Apa itu KBGO, terus apa yang korban rasakan. Karena gini, kadang meskipun orang tahu, mungkin kerabatnya atau teman keluarganya mengalami KBGO, tapi perspektifnya nggak berpusat pada korban. Alih-alih membantu korban tapi malah yaelah gitu doang, atau enggak lo bisa kuat kok, lo jangan down kayak gini gitu, sedangkan posisinya dia tuh lagi gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah, pentingnya kita itu punya perspektif berpusat pada korban, kita membangun environment yang bagus, yang tidak menghakimi, karena ya itu tadi ternyata masih banyak lingkungan-lingkungan yang menghakimi dan bikin korban malah makin drop. Terus habis itu bagaimana kita juga bisa lebih tahu rujukan-rujukan apa yang bisa kita akses ketika teman-teman kita nih mengalami KBGO gitu. Karena rujukannya banyak gitu ya, tapi aksesnya, informasinya itu formulirnya tuh banyak banget Kak. Mungkin kalau teman-teman yang belum familiar gitu ya terkait formulir pengajuan, misalnya teman-teman mengalami KBGO gitu, formulirnya itu yang harus diisi banyak gitu loh. Dan itu penting adanya peran pendamping untuk mendampingi korban mengisi formulir aduan tersebut, karena kalau misalnya diisi sendiri pun itu akan menguras energi sekali Kak. Gitu. Jadi emang pentingnya kita sebagai pendamping terkapasitasi, lalu juga sadar, dan juga itu tadi sih tetap punya prinsip berpusat pada korban tanpa sok tahu gitu loh korban tuh rasanya lagi seperti apa gitu. Ya. Gitu. Dan yang pasti langsung aja hubungi Mas Daniel di 08 langsung menyebarkan nomor telepon. Ya, oke, ini semoga ini sangat bisa membantu DigiFriend semua ya, dan jadi kita tahu tentang KBGO dan juga resikonya apa, yang maksudnya ininya bakal seperti apa, dan kalau ada yang menjadi korban kita harus apa. Nah, semua tadi sudah dikupas dengan jelas sekali oleh Mas Daniel. Dan
bisa juga sebarkan ya si portal ini Ya, agar betul sekali. semua jadi aware begitu ya Cal ya. Iya, betul sekali Bang Awe. Dan jangan lupa juga follow Instagram, TikTok, dan Facebook fanpage Literasi Digital Kominfo biar tidak ketinggalan info penting lainnya. Oke, kalau gitu Mas Daniel terima kasih sekali lagi ya. Makasih. Ya, sehat-sehat Mas Daniel, terima kasih sekali ya, luar biasa nih. Santun sekali. Betul. Senang sekali bisa sharing. Iya, di antara Sama- orang-orang sama barbar seperti kita terlihat santun sekali Mas. Ya udah kalau gitu DigiFriends ya, saatnya kita Terima kasih. berpamitan. Jangan lupa nonton terus portal podcast obrolan literasi digital, podcast yang akan membuat kita semua makin cakap digital ya. Yes. Dadah. Dadah.